Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sahara. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan keberkahan bagi kita semua ya. Amin, Allahumma amin. Nah sahabat, kajian online pekan ini istimewa loh. Kami akan menampilkan materi kajian dalam bentuk video yang bisa disimak melalui YouTube. Nah, untuk pekan ini temanya tentang pengemban dakwah. Pengen jadi pengemban dakwah, tapi kalau dikasih amanah dakwah suka ngeles. Ayo, siapa yang suka begitu? Semoga sahabat Sahara di sini tidak ya. Nah, simak yuk video berikut ini biar kita semangat lagi dakwahnya. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sob, pernah nggak kalian kagum sama salah seorang pengemban dakwah karena pemikiran dan track recordnya yang hebat? Terus punya keinginan nih, pengen jadi kayak dia. Kalau kayak gitu mah, kita bakalan cari tahu kan, apa aja sih yang bisa ngebuat kita seperti dia? Lalu kita menjalani proses demi proses untuk menjadi seperti panutan kita. Gak peduli rintangan apa yang menghadang, yang penting gas terus, pantang menyerah. Fokus pada tujuan, yakni menjadi pengemban dakwah Islam ideologis yang tangguh seperti idola kita dan yang punya semangat ibarat api yang gak mungkin padam. Wah, di balik itu ada juga loh sob, yang ternyata wannabe tapi minus perjuangan sob. Jadi dia cuma ngelihat kesuksesan panutannya aja. Saat panutannya tadi sudah berhasil meraih sesuatu yang orang lain belum bisa mencapainya, dia cenderung gak ngelihat gimana sih proses yang panutan lalui. Mulai dari perjuangan dan upayanya untuk sampai di posisi puncak. Disuruh dakwah, terjun ke lapangan buat menyampaikan ideologi Islam ke teman-teman sekitar, malah ngumpet dan cari alasan ini itu. Sok sibuk, bahkan nih kayak kekurangan waktu gitu. Wannabe tapi ogah susah, ogah melewati ujian demi ujian, ogah melewati proses tempaan panjang, dan ogah berkorban. Wah, gimana bisa sukses sob? Mie instan aja loh, tetap ada prosesnya sob, hehehe. Jadi, jangan skip proses, tapi malah insecure dan ghosting pas tujuannya nggak kecapai tuh. Kalau kita mau mencermati nih, besarnya nama ulama tuh tak luput dari perjuangan dan proses yang panjang dalam belajar sob. Kala itu ada yang bertanya pada Ibnul Mubarak, sampai kapan engkau belajar? Beliau menjawab, sampai mati insya Allah. Wah, mantap betul kan? Dalam kitab Tahzibul Asma wal Lugot, Muhammad bin Abi Hatim menuturkan bahwa ia pernah bermalam bersama Imam Bukhari. Dia menghitung dalam semalam Imam Bukhari setidaknya bangun sebanyak 15 sampai 20 kali. Setiap bangun nih, Imam Bukhari langsung menyalakan api untuk meneranginya dalam. Abi Hatim pun terheran sob, mengapa ia tidak ikut dibangunkan setiap Imam Bukhari bangkit dari tidurnya? Dan tak cukup sampai di situ ya, selain mendalami Islam, mendakwahkan Islam kepada masyarakat sekitar pun juga dilakukan. Kalau kita lihat lagi nih, para ulama besar dan para sahabat tuh selalu mengambil amalan-amalan besar seperti berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Apalagi kalau kita lihat di era kapitalis demokrasi hari ini, banyak banget kerusakan-kerusakan yang muncul sob. Komplit banget deh masalahnya. Nah, disinilah kita bisa berperan sob. Saat ini tuh dibutuhkan peran seseorang yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam adalah solusi hidup mereka. Kondisi jahiliyah ini butuh dirubah agar menjadi kondisi Islam. Pastinya ini harus diawali dengan dakwah pemikiran ya. Dakwah yang merubah pemikiran jahiliyah menjadi pemikiran Islam di tengah masyarakat kapitalis ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11.
Seperti Abdullah bin Mas'ud nih, yang merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia dikenang sebagai pakar ilmu hadis sekaligus teladan dalam berislam sob. Beliau sangat gigih dalam mendakwahkan Islam di tengah masyarakat jahiliyah. Meski rintangan menghadang, iman dalam dadanya begitu kokoh. Suatu peristiwa membuktikan hal ini sob. Suatu hari, beberapa sahabat Nabi berkumpul. Mereka memikirkan cara agar dakwah ini terus berkembang di kota Mekah. Abdullah bin Mas'ud yang ada di antara mereka pun lantas menunjuk dirinya sendiri. Para sahabat terkejut dan tak menyangka bahwa Ibnu Mas'ud langsung menerima tantangan itu. Para sahabat yang lain pun khawatir dengan Ibnu Mas'ud. "Biarkan aku melakukannya," ujar Ibnu Mas'ud dengan tegas. "Insya Allah, Allah lah yang akan melindungiku," sambung Ibnu Mas'ud. Maka Abdullah pun beranjak pergi dan menuju makam Ibrahim, yakni satu titik di dekat Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud mengambil posisi di samping makam Ibrahim. Saat itu ia pun memulai membaca Al-Quran sob, yakni surat Ar-Rahman. Orang-orang Quraisy pun memperhatikannya dengan terheran-heran. Tiba-tiba seorang lelaki berteriak, "Wahai manusia, sesungguhnya dia sedang membaca sebagian bacaan yang dibawa Muhammad." Sontak saja kerumunan massa mengepung dan memukuli Ibnu Mas'ud. Wajah sang sahabat Nabi itu pun babak belur. Tubuhnya lunglai dan terempas di atas jalan. Namun, lisannya tak berhenti sob. Dalam keadaan dipukuli pun, ia tetap meneruskan bacaan surat Ar-Rahman dan orang-orang musyrik pun kian marah. Mereka kembali lagi dan menghajar Ibnu Mas'ud. Setelah gerombolan itu pergi, Abdullah bin Mas'ud pun bangkit berdiri. Ia segera didatangi para sahabatnya. "Inilah yang kami khawatirkan akan terjadi kepadamu," kata para sahabat kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun cepat menimpali, "Sungguh, sekarang musuh-musuh Allah itu benar-benar menjadi semakin hina bagiku. Jika kalian mau, besok pun aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka." Masya Allah, Ibnu Mas'ud merupakan pribadi yang berkomitmen tinggi kepada Islam ya sob. Ia sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji Islam dan menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, serta mencegah dari yang mungkar. Baik Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain pun, mereka mengorbankan waktu istirahat malam untuk datang ke rumah Arqam sob. Karena di rumah Arqam itulah mereka bisa mengkaji Islam bersama dengan Rasulullah. Bahkan terkadang mereka harus menahan kantuk, menahan lapar, dan menahan kesusahan lainnya, termasuk menahan hawa nafsunya. Siang malam Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam sob. Di sisi lain, mereka juga mengorbankan harta, jiwa, tenaga, bahkan nyawa mereka demi melakukan dakwah agar Islam sebagai rahmatan lil alamin ini bisa tersebar luas. Dari hal itu pula terbukti sekali kan, dalam mengkaji dan mendakwahkan Islam tetap butuh yang namanya kesabaran sob. Karena kita pasti akan menjumpai kesulitan-kesulitan atau ujian-ujian tertentu. Jadi kita sebagai generasi muslim nih, sebagai pengemban dakwah Islam, kita harus mau berproses ya, menempa diri untuk menjadi pengemban dakwah sejati yang siap berjuang demi kembalinya kehidupan Islam kafah dengan khilafah. Apalagi jika kita sudah bersama dengan jamaah Islam ideologis, seperti jamaah Rasul dan para sahabat. Stay tune di channel Muslimah Media Center ya, channelnya Muslimah Masa Kini. Like, comment, subscribe, dan share seluas-luasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Sahara? Sudah nge-refresh dan nge-recharge belum nih semangat menyampaikan kebenaran? Semoga bermanfaat ya sahabat, dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Ingat, nggak ada tuh segala sesuatu yang instan. Semuanya butuh proses. Tinggal kita nih, mau nggak melewati proses itu. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.